Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Trijandra Dinata dari Ekonomi Pembangunan kelas C. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas kuesioner yang telah Bapak berikan. Oke, kita langsung saja. Di sini saya memiliki latar belakang, yaitu harga merupakan kriteria terpenting bagi konsumen, sehingga harga suatu produk yang rendah dan terjangkau dapat menyebabkan tingginya permintaan. Selain harga, pendapatan masyarakat juga dapat mempengaruhi permintaan suatu produk. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, maka permintaan terhadap suatu barang juga meningkat. Lanjut. Pengumpulan data kuesioner. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data yang menggunakan formulir yang berisi pertanyaan tertulis yang diajukan kepada individu atau sekelompok orang untuk memperoleh tanggapan, jawaban, dan informasi yang diperlukan peneliti. Kuesioner ini telah diisi 25 orang responden yang bergender laki-laki dan perempuan. Range umur mereka dari 17 tahun sampai 23 tahun. Oke, kita lanjut saja, langsung kita ke soal yang telah kami ajukan atau kami berikan. Di sini kami memiliki 10 soal. Dan pada soal pertama ini kami membahas mengenai harga bahan pokok yaitu beras. Dari pernyataan yang ada, 36 responden tersebut menyatakan sangat setuju bahwa beras merupakan bahan pokok. Dengan hasil kuesioner berikut datanya yang telah kami berikan di PowerPoint. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2, kami membahas mengenai perbandingan antara harga ayam dan ikan. Dari pernyataan yang ada, 36 responden tersebut menyatakan setuju bahwa ayam dan ikan adalah barang substitusi. Jika harga ayam naik dan harga ikan tetap, responden akan beralih mengonsumsi ikan. Di nomor 3, kami membahas perubahan harga minyak goreng. Dari pernyataan yang ada, 48 responden tersebut menyatakan setuju bahwa kenaikan harga minyak goreng tidak mempengaruhi permintaan, karena barang tersebut merupakan bahan pokok. Jika harga minyak goreng naik dari 17.000 per liter menjadi 18.000 per liter, di nomor 4, kami membahas mengenai perubahan harga bawang putih. Dari pernyataan harga bawang putih 36.000 naik menjadi 42.000 per kilo. 37 responden tersebut menyatakan cukup setuju bahwa kenaikan harga bawang putih sebesar 6.000 mempengaruhi permintaan. Bahwa bawang putih merupakan barang pokok. Kita lanjut di nomor 5. Pada soal ini membahas mengenai perbandingan harga antara cabai rawit dan cabai keriting. Dari pernyataan harga cabai rawit 50.000 per kilo naik menjadi 53.000 per kilo. Sedangkan cabai keriting 42.000 per kilo. 36 responden tersebut menyatakan kurang setuju bahwa kenaikan harga cabai rawit sebesar 3.000 mempengaruhi permintaan. Karena diketahui cabai adalah barang pokok. Terima kasih. Kita lanjut di nomor 6. Pada soal ini membahas mengenai perubahan harga pisang nipah. Dari pernyataan yang ada, 36 responden tersebut menyatakan kurang setuju terhadap kenaikan harga pisang nipah yang semula 7.000 per kilo menjadi 10.000 per kilo. Kenaikan harga pisang nipah mempengaruhi permintaan karena pisang nipah bukan barang pokok. Kita lanjut ke nomor 7. Pada soal ini membahas mengenai perbandingan antara sawi keriting dan sawi pahit. Dari pernyataan harga sawi keriting 25.000 per kilo naik menjadi 27.000 per kilo. Sedangkan harga sawi pahit 20.000 per kilo. 40 responden tersebut menyatakan kurang setuju untuk beralih mengonsumsi sawi pahit. Dari data tersebut menyatakan bahwa kenaikan harga sawi keriting sebesar 2.000 tidak mempengaruhi permintaan. Kita lanjut ke nomor 8. Pada soal ini membahas mengenai perubahan harga penyedap Ajinomoto. Siapa tidak tahu Ajinomoto? Semua orang tahu. Dari pernyataan yang ada, 36 responden tersebut menyatakan cukup setuju terhadap kenaikan harga penyedap Ajinomoto yang semula 3.500 per kilo menjadi 4.500 per kilo.
Kenaikan harga penyedap Ajinomoto tidak mempengaruhi permintaan karena penyedap Ajinomoto merupakan bahan pelengkap. Di nomor 9, kami memiliki bahasan mengenai perbandingan antara harga kopi Aming setelah kenaikan dan harga teh celup Sariwangi. Dari pernyataan yang ada, 36 responden tersebut menyatakan cukup setuju bahwa kopi Aming dan teh celup Sariwangi adalah barang substitusi. Jika harga kopi Aming naik dan harga teh celup Sariwangi tetap, responden akan beralih mengkonsumsi teh celup Sariwangi. Di nomor 10, kami membahas mengenai gula pasir dan dari pernyataan yang ada, 44% responden tersebut menyatakan cukup setuju bahwa gula pasir merupakan barang komplementer. Kenaikan harga kopi dan teh akan mempengaruhi permintaan gula pasir. Oke, berikut 10 soal yang telah kami sajikan. Kita lanjut, terus kami memiliki kesimpulan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara fluktuasi harga dengan permintaan suatu produk. Umumnya, ketika harga suatu produk naik, maka permintaan terhadap produk tersebut cenderung menurun. Dan sebaliknya, ketika harga turun, maka permintaannya cenderung meningkat. Oke, terima kasih telah menonton. Sekian video presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.